Para tabi'in belajar agama dari para sahabat. Begitu juga orang-orang dulu belajar agama dari guru-gurunya orang-orang soleh itu. Bukan terus lewat radio, itu belum ada ceritanya. Biasanya yang bangsa lewat radio itu semuanya kan hasilnya yang paling banyak itu bikin kekacauan. Nah, bikin kekacauan, bikin orang berantem satu sama lain karena nggak paham. Dan itu tidak akan membentuk umat yang betul-betul lurus, nggak bisa. Ini zaman-zaman banyak orang keminter, slogannya, ngomongnya ikut kitabullah dan sunnah Nabi, ngomongnya, tapi tidak pakai jalan yang lurus, tidak melalui para sahabat, tidak melalui ulama-ulama yang ahlinya. Akhirnya katanya ikut kitabullah dan sunnah Nabi, justru malah meninggalkan kitabullah sunnah Nabi. Kok nggak paham? Kitabullah itu tidak bisa dipahami kecuali dengan sunnah Nabi. Seumpama kitabullah itu bisa dipahami tanpa Nabi, Allah turunkan Al-Quran kleang wes belajar dhewe le. Ya. Tetapi Allah tahu ini kitabullah nggak akan bisa dipahami tanpa pembimbing. Maka Allah kirim Nabi, Quran turun, Nabi menjelaskan, litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim. Quran turun, Nabi menjelaskan. Padahal ini para sahabat itu orang Arab, tapi perlu dijelaskan oleh Nabi. Padahal ini orang Arab asli, tapi perlu penjelasan dari Nabi. Nah kita ini orang Jawa saja ngertinya terjemahan Quran tok, nggak pakai Nabi, itu nanti bagaimana jadinya? Dan ikut Nabi itu juga tidak bisa langsung, harus melalui murid-muridnya Nabi, karena Nabi itu bukan mengajarkan agama sama kamu, mengajarkan agama kepada para sahabatnya. Maka yang paling paham agama ini adalah para sahabat. Jadi tidak boleh orang itu mengatakan ikut Quran apa ikut sahabat. Oh keliru. Wih keliru ini nemen wih. Orang yang paling ikut Quran dia para sahabat itu. Jangan ada orang tanya ikut Nabi apa ikut Sayyidina Umar, keliru gede. Ya. Termasuk orang yang paling paham kepada Nabi itu Sayyidina Umar. Begitu juga seterusnya. Seterusnya itu maksudnya bagaimana? Oleh para sahabat ilmu ini diajarkan kepada generasi setelahnya, sampai kepada para imam-imam, sampai kepada para ulama-ulama yang terkenal, diakui keahliannya dalam memahami Al-Quran, dalam memahami sabda Nabi. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, seluruh dunia tahu semua ini kalau dia ulama. Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu, Al-Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu. Ini orang diakui seluruh dunia memang orang ahlinya. Jangan tanya, kamu ikut Quran apa ikut Imam Syafi'i? Oh keliru. Keliru ini gede nemen gue. Gue nudune saking gak taunya ini. Keliru. Imam Syafi'i, dari Imam Syafi'i muga saking meloke ning Kanjeng Nabi, saking fahamnya Quran, kitabullah dan sunnah Nabi. Bukan dia bikin agama sendiri. Imam Syafi'i itu bukan nabi. Kenapa dikatakan imam? Karena dia ini adalah orang yang sangat faham mengenai agama, sehingga jadi panutan orang di mana-mana di seluruh dunia.
Ini penting mulai kan, ini karena zaman orang nggak mau ngaji, ya. Agama diambil dari FM, dari koran, dari majalah. Oh, bahaya besar semua kan. Itu orang beli resep di apotek, itu obatnya sudah ditulisi tidak boleh beli tanpa resep dokter. Nah, nggak boleh karena khawatir nanti kalau nggak pakai resep dokter obatnya keliru, terus bukan tambah sembuh tambah parah lah sakitnya, tambah parah sakitnya. Jadi orang itu kalau ingin lurus mulai kan, setiap mau beramal tanya dulu bagaimana Nabi dulu, bagaimana Al-Quran, bagaimana sahabat, bagaimana para ulama, kesimpulannya, nah terus diambil lurus. Kalau langsung kitabullah sunnah Nabi, nggak mau para ulama-ulama ahli, itu seperti bayar pajak ke presiden, ke sana, ke SBY sana, bawa uang 500 rupiah tunuk ke Istana Merdeka. Mau apa kamu? Mau bayar pajak. Bayar pajak kau kesini, kamu itu orang sinting apa bagaimana? Bayar pajak ke tempatnya Pak Lurah sana, di sana loh, pojokan Desa Temboro sana, cukup. Nah, kalau di sini malah nggak diterima, orang gila, karena tidak ikut prosedur, tidak ikut tertib. Nah, ini malaikat. Nah, agama ini harus kita cari orang-orangnya ahlinya betul-betul. Nah, agama kok carinya lewat koran, lewat majalah, lewat FM, ini opo? Kalau kita baca dalam kitab usul fikih itu, siapakah yang namanya sahabat? Yang namanya sahabat itu adalah orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam keadaan iman, walaupun 1 menit. Orang itu ketemu Rasulullah dalam 1 menit itu sudah jadi sahabat, dapat titel RA radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi berjumpa dengan Rasulullah 1 saat itu melebihi mujahadah ribuan tahun. Nah, gitu semuanya kan. Jadi berjumpa ini penting. Dulu para sahabat itu belajar agama dari Nabi, para tabi'in belajar agama dari para sahabat. Begitu juga orang-orang dulu belajar agama dari guru-gurunya orang-orang soleh itu. Bukan terus lewat radio, itu belum ada ceritanya. Biasanya yang bangsa lewat radio itu semuanya kan, hasilnya yang paling banyak itu bikin kekacauan. Nah, bikin kekacauan, bikin orang berantem satu sama lain karena nggak paham. Ya itu. Tapi kalau agama beneran yang seperti dicontohkan orang-orang dulu itu, dan itu tidak akan membentuk umat yang betul-betul lurus, nggak bisa. Wali Songo itu membentuk orang Islam di Jawa, Nusantara ini pakai FM, pakai radio, enggak. Jalan kaki, naik gunung, turun gunung, masuk rumah-rumah, nangis pada Allah. Jadilah Nusantara ini. Bukan pakai radio, koran, majalah, tidak. Saya tidak menyalahkan, tapi belum ada buktinya. Selain buktinya satu, bikin kekacauan di mana-mana. Itu toh buktinya, yang lain-lain kelihatannya belum ada. Kelihatannya nggak tahu, kalau sudah ada ya nggak tahu. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, ta'lim penting, duduk dengan adab supaya cahaya ta'lim itu masuk dalam hati kita. Ta'lim itu bukan hanya pemahamannya, barokahnya ini semulaikan, barokahnya itu loh. Ini kalau orang Ngawi ada beberapa bulan yang lalu itu, di Ngawi itu ada orang itu tenggelam di sana, di Sungai Ngawi sana, dicari kemana-mana tidak ketemu. Akhirnya ada beberapa karakon, sudah gini aja, kita taklim aja di tempat dia tenggelam. Taklim berapa jam, taklim, tengah-tengah taklim tahu tuh brul
keluar dari bawah, dari sungai itu muncul. Di taklim itu bisa memunculkan orang tenggelam malaikat. Nah, barokahnya taklim itu. Ini lain malaikat. Nanti kamu ada bayan, kamu kaset, terus sambil tidur didengarkan, lain itu, lain. Nggak usah dengar bayan, yang penting nanti beli kasetnya aja di koperasi depan ada. Nah, tidur terus pasang kupingan itu, dengar bayan terus ngorok jadinya itu. Bukan terjadi islah, yang terjadi ngorok. Ini semalakan kita renungi ini. Jadi cara ini penting. Kita cara itu harus ikut orang-orang yang sudah berhasil tuh. Para sahabat, para ulama-ulama dulu yang sudah sukses membentuk orang-orang soleh, sukses membentuk wali-wali Allah. Itu yang kita tiru. Jangan ikut-ikutan orang sekarang itu. Nantinya malah amburadul nanti semalakan. Taklim. Yang ketiga ibadah semalakan. Ibadahnya kita tingkatkan, dimulai sholat 5 waktu kita jaga betul-betul malaikat. Sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, isyraq, duha, awabin, tasbih, tahajud, witir, zikir pagi petang, baca Quran tiap hari, jangan sampai kita tinggalkan. Insyaallah malaikat. Orang itu kalau ibadahnya lemah, hubungannya kepada Allah lemah malaikat. Kalau hubungannya kepada Allah lemah, nanti imannya merosot. Maka ini ibadah ini kita kuatkan malaikat. Orang-orang yang sukses di dalam dakwah itu adalah orang-orang yang ibadahnya kuat malaikat. Siapa? Dimulai daripada para sahabat. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Ini generasi yang paling sukses dalam dakwah, para sahabat. Malam hari sedikit tidur, tahajud, nangis. Menjelang subuh istighfar, astagfirullah, astagfirullah, merasa ibadahnya ini belum cukup. Inilah dai-dai yang sukses.